Gini kok ya, saya itu melihat fenomena sosial hari ini itu banyak sekali kan. Kayak juga saya, sampean juga kan juga melihat bahwa anak-anak kecil itu kan sekarang banyak yang gemar berkata kotor dan kasar kan. Hal ini tuh kira-kira dipengaruhi oleh tontonan youtuber toksik. Biasanya youtuber gaming kan biasanya ngomongnya itu ngawur kayak jancuk, terus bangsat, anjing dan lain-lain. Dan selain itu juga karena lingkaran bergaul mereka yang toksik juga. Nah, kalau menurut sampean gimana kok tanggapannya mengenai hal itu? Saya kurang cocok sih, Cak, dan kurang setuju dengan gaya toksik ABG saat ini. Selain karena menyalahi tradisi timur yang menomorsatukan sopan santun, juga toksik menunjukkan bahwa ABG saat ini itu tergampang terbawa tren dan suka meniru-niru. Oh gitu ya. Nah terus siapa dong menurut sampean yang seharusnya itu paling bertanggung jawab dalam hal ini? Seharusnya ya kita semua yang bertanggung jawab atas hal ini, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Terutama keluarga, yang mana kalau merujuk pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, keluarga itu bertanggung jawab mendidik budi pekerti anak, serta etika sosial yang baik. Bila anak tidak dibekali oleh keluarga dan budi pekerti yang baik, serta etika bersosial yang baik dengan matang, maka ketika mereka masuk pada pergaulan akan mudah tertular gaya-gaya toksik. Belum lagi kontrol tontonan YouTube yang hampir hilang saat ini. Anak itu tidak lagi terawasi oleh orang tua ketika mereka mengakses tontonan, karena tontonan itu tidak lagi dari TV, tapi dari YouTube. Oke. Nah terus itu gimana cara melindungi orang-orang tersayang kita? Seperti misal sampean punya adik, saya punya adik ya, terus punya ponakan-ponakan kita yang masih kecil-kecil itu yang sering nonton YouTube terutama ya. Untuk mengatasi terkena dampak toksik itu gimana menurut sampean? Jadi kuncinya itu ada di penanaman nilai dan pengawasan. Anak diajari sedini mungkin mana kata yang patut digunakan, mana kata yang tidak baik untuk diucapkan. Anak juga perlu diajari bahwa kata bisa memiliki nilai yang berbeda tergantung waktu dan tempat ia digunakan. Lalu pengawasan perlu dilakukan terus-menerus agar ketika ada pelanggaran, kita bisa segera mengingatkan dan membetulkan, terutama ketika ia sedang menonton dan bergaul dengan teman-temannya. Oke. Nah ini terus apakah fenomena sosial hari ini tuh bisa nggak sih memberikan dampak buruk pada perkembangan anak-anak, terutama yang masih kecil-kecil dan terkena dampak toksik tadi? Berpengaruh nggak sih? Yang pasti akan ada dampak buruk ketika anak menganggap bahwa gaya toksik itu wajar dan boleh dilakukan di mana saja dan kapan saja. Anak akan jadi tidak beretika ketika berinteraksi. Jadi tugas kita adalah setidaknya membuat ia menyadari nilai kepantasan. Bolehlah ia menyerap kata-kata toksik, tapi dia harus tahu di mana dan kapan ia pantas menggunakan kata-kata itu. Oke. Nah, terkait dengan hal yang telah kita bahas tadi ya, menurut sampean itu hal sederhana apa sih yang kira-kira bisa menjadi solusi lah atas fenomena sosial yang tadi itu? Kalau untuk solusi atas fenomena sosial di atas ini adalah penanaman budi pekerti dan etika bergaul yang baik dari kedua orang tuanya.
Lalu mari kita semua mengawasi mereka dan tidak bosan untuk menegur dan membenarkan.